Seorang jeragang perahu bila memiliki keinginan untuk menangkap tuna, tentu berbagai upaya yang dilakukan, di antaranya bagaimana menyentil agar dalam menyentil itu tuna bisa didapatkannya, karena tuna dianggapnya laksana seorang bidadari. Pasalnya dikatakan bidadari karena satu ekor ikan tuna itu paling rendah penghasilannya 2 juta jikalau ikan tuna sirip kuning. Tetapi bila ikan tuna sirip biru, maka jadilah nelayannya miliarder. Mungkin begitu yang paling tepat kepada YouTuber dimanapun Anda berada. TV Tuna Indonesia mencoba memberikan sedikit ulasan tentang bagaimana seorang nelayan menyentil ikan tuna yang laksana bidadari itu. Sepintas kalau kita melihat cara memancing para juragan-juragan perahu ini atau para nelayan ini begitu gampang. Tetapi jikalau orang baru di wilayah ini, tentu saja akan mengalami kesulitan karena berbagai macam cara atau ilmu yang ditemukan di sana. Di antaranya bagaimana menangkap umpan. Karena umpan yang digunakan oleh para nelayan ini ada beberapa macam spesies atau jenis. Di antaranya cumi-cumi, dan cumi-cumi itu pun bukan sembarang cumi-cumi, melainkan cumi-cumi khusus. Sebagaimana yang dikatakan oleh para nelayan, untuk memancing cumi-cumi itu harus digunakan lampu-lampu kode, di mana lampu kode itu berwarna-warni, di antaranya warna hijau, merah, ungu, dan juga beberapa kombinasi warna lainnya. Tapi untuk memancing cumi tentu saja tidak bisa dipancing pada siang hari, kecuali di antaranya mulai awal malam, mulai dari jam 7 malam hingga mendekati pagi hari. Karena itu para nelayan jikalau memancing ikan tuna, tentu saja yang pertama dilakukan adalah memancing ikan cumi. Tetapi ikan cumi juga yang dipancing itu bukan segampang apa yang kita lihat, tetapi mereka punya peralatan-peralatan khusus untuk memancing cumi. Adapun peralatan mancing cumi itu adalah gabungan dari beberapa mata kail yang dirangkai hingga disebut rangka oleh para nelayan. Kemudian di atas rangka itu disimpanlah seekor ikan, dan ikan itulah yang akan digerayangin oleh cumi-cumi. Begitu digerayangin, maka disentak oleh nelayan hingga cumi tersebut terkait di rangka atau mata kail tadi yang dirangka. Inilah salah satu hal yang betul-betul patut kita perhatikan, karena nelayan jikalau mereka turun di laut, begitu gampang kita lihat, begitu gampang kita tatap ketika dia memancing ikan. Demikian pula menarik ikan besar sebagaimana yang ada di hadapan kita saat ini. Itu ikan kalau sudah modelnya naik turun begitu, melawan dan turun, itu menunjukkan ikannya berarti di atas 70 up atau 70 kg hingga 100, bahkan mungkin bisa jadi 200-an kilogram. Selain itu, selain umpan cumi yang digunakan, tapi jangan lupa kita subscribe dulu agar kita makin mantap
Dan subscribe itu menambah energi kita sebagai YouTuber. Umpan lain yang digunakan adalah ikan momar. Ikan momar juga itu bukan segampang kita menangkap, karena ikan momar itu harus dibuatkan spesial mata kail atau spesial umpan, yaitu umpannya umpan bulu-bulu ayam atau bulu yang biasa dijual di toko-toko. Tapi ini kali harus jangan lupa pula subscribe lagi, karena dengan adanya subscribe tentu saja akan menambah energi kita. Sebagaimana yang kita saksikan pada seorang nelayan yang sedang menarik ikan ini, ia mengungkapkan bahwa ikan yang saat ini ditariknya itu menggunakan umpan baby tuna. Baby tuna inilah yang dijadikannya begitu sedang hidup-hidup, terus dikaitkan mata kail, kemudian dilepas ke laut, dan turunlah umpan tadi dan dia berlarian ke dalam sana. Tetapi karena dia sudah memiliki tali pancing, tentu saja tidak sebebas ikan-ikan yang tanpa ada tali pancing. Nah, ketika ikan tuna mengejar rombongan baby tuna, ada satu yang tidak kuat lari. Itulah mata kail yang kita simpan di ikan tersebut. Maka tanpa menunggu lama lagi, jikalau ikan tuna cukup tebal, tentu saja umpan kita tadi langsung dimakan. Tetapi begitu dimakan, kita bukan langsung sentak, melainkan kita biarkan dulu beberapa saat. Kita malah olor, sebagaimana kata nelayan, diolornya hingga 12 depa. Setelah begitu yakin nelayannya bahwa ikan yang dimakan oleh, atau umpan kita yang dimakan oleh tuna ini tadi sudah masuk ke dalam insangnya atau ke dalam perutnya, maka saat itulah disentak, atau yang disebut dalam bahasa nelayannya dicigi. Nah, akibat cigian itu, maka terkaitlah mata kail kita di dalam badan ikan tuna itu tadi. Demikian pula umpan lain seperti ikan momar. Ikan momar juga itu dikaitkan di punggungnya atau di hidungnya, karena setiap ikan itu ada hidungnya. Nah, jikalau dikaitkan di hidungnya, itu cukup gesit ikan-ikan momarnya. Demikian pula ikan lainnya. Tetapi jika baby tuna itu tidak bisa diikat atau tidak bisa di mata kail kita masukkan di hidungnya, karena dia gampang mati. Tetapi kalau ikan momar hanya dikaitkan saja di punggungnya, sehingga ikan tadi bergerak bebas. Demikian pula jikalau kita tarik, seakan-akan ikannya, jikalau sudah berlama-lama tinggal di bawah sana, dan ikan baby tuna itu tadi, jikalau dia sudah luka, maka dia cepat mati karena darahnya keluar terus. Untuk itu, dengan maraknya ikan tuna seperti ini yang mendidih begitu, maka para nelayan begitu masuk ke kumpulan tempat mendidihnya ini, umpannya tadi langsung dilempar ke tempat kawanan ikan tuna yang sedang mengejar anak-anak ikan itu. Begitu umpan kita langsung dimakan, itu sontak ditelan. Saat itu pula lah kita cigi dalam bahasa nelayannya. Lihat saja, karena di dalam kapal yang ditumpangi oleh TV tuna ini beberapa orang yang memancing, maka lihat saja baby tuna atau tuna yang beratnya 3 kg hingga 5 kg ini masih tampak hidup. Begitu cepatnya para nelayan ini menarik ikan-ikan ini, sehingga terkumpullah
di salah satu baki. Tapi jangan lupa subscribe agar kita bisa saling memberikan kekuatan dan energi kita. Nah, lihat saja ikan tuna yang begini besar. Ini tuna yang ditarik oleh nelayan ini. Ini beratnya menurut nelayan dan sebagaimana yang disebutkan ini 150 kg ke atas. Nah, kalau 150 kg beratnya, bagaimana dengan harga yang biasa yang sudah disebutkan oleh para nelayan, yaitu 65.000 rupiah per kilogram. Tapi jangan lupa subscribe dulu supaya kita lebih mantap. Otomatis para nelayan mengapa menyebut ikan tuna itu adalah sama dengan sang bidadari? Itu tentu saja beralasan karena begitu narik ikan tuna besar seperti ini, maka harapan besar para nelayan membawa pundi-pundi yang luar biasa. Memang sepintas kita melihat area atau fishing ground yang saat ini begitu marak, begitu ramai, tapi tidak semua nelayan berani masuk ke tengah-tengah ikan yang sedang bermain itu. Bisa jadi kalau dia lompat baru kemudian ditabrak perahu kita, perahu bisa tenggelam atau bisa karam. Sehingga nelayan memilih ambil jalan pinggir, melalui pinggir-pinggir dari kumpulan ikan yang sedang bermain tadi. Kemudian mereka memutar. Begitu mendekat si ikan yang sedang mendidih ini, mereka stopkan kapalnya, baru kemudian mereka lempar umpan. Menariknya, begitu dia lempar umpan ke kawanan ikan yang sedang mendidih dan makan anak-anak ikan atau makan makanannya ini atau buruannya ini, saat itu pula lah umpan yang kita lepas atau yang kita lempar ke kawanan yang sedang kawanan tuna yang sedang mendidih ini, maka saat itu pula lah tuna tanpa peduli lagi apakah umpan kita mati atau tidak, yang pasti langsung disantap dan disambar oleh ikan tuna. Memang di saat ikan yang bermain mendidih seperti ini, ikan tuna itu ada berbagai macam jenis. Ada yang besar, ada yang sedang, dan ada juga yang agak kecil. Tetapi yang paling kecil di sini, paling rendah 7 kg. Wow, menarik kan kita tonton? Karena tontonan ini betul-betul adalah salah satu keberuntungan penyoting. Salah satu keberuntungan TV Tuna mendapatkan hari yang tepat, sehingga di hari Sabtu seperti ini betul-betul ombak yang tidak ganas, ombaknya juga yang tidak terlalu besar, tetapi ikan tunanya luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan syutingan yang indah seperti ini. Satu hal yang menarik juga adalah kalangan nelayan, karena nelayan begitu melihat ikan mendidih seperti ini, otomatis kegembiraan mereka luar biasa, karena itu mereka tiba di area fishing ground yang sedang mendidih seperti ini, maka otomatis mereka bisa menarik ikan paling rendah 2 ekor 1 orang. Nah, terkadang ada di antaranya juga yang menarik ikan tuna sampai lebih 10 ekor. Bahkan kapalnya pun atau perahunya pun syarat dengan ikan tuna. Inilah yang patut kita syukuri karena kehadiran para nelayan ini. Inilah mereka-mereka yang membawa dampak ekonomi buat kita semua. Selain itu pula negeri kita atau negeri Wabula ini dikenal sebagai area fishing ground tuna. Untuk itu, untuk melihat apa yang terjadi ini memang tidak semudah yang kita bayangkan juga, tetapi jarak tempuhnya antara dari bibir tebing atau bibir pantai Wabula
dengan area fishing ground ini di atas 20 mil laut. Kalau kita lihat GPS saat ini dengan bibir pantai Wabula, itu tercatat sudah 27 mil. Tetapi, apakah nelayan gentar? Tidak. Karena nelayan sudah terbiasa, bahkan mereka melaut hingga ke negeri NTT, Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat. Menyimak spot mancing yang ada di Laut Wabula ini, tentu akan semua orang mengatakan bahwa ikan di wilayah ini begitu besar atau begitu banyak jumlahnya. Akan tetapi, para nelayan mengatakan bahwa ikan yang seperti ini bukan sepanjang tahun, tapi dia tergantung anak-anak atau makanannya. Jikalau makanannya tebal, maka ikan tuna datangi rompong-rompong yang saat ini, sebagaimana yang kita lihat rompongnya salah satu nelayan asal desa Bajo Bahari. Kalau kita melihat yang terjadi saat ini, memang betul-betul luar biasa. Tapi kalangan orang-orang tertentu atau orang baru di wilayah ini tentu saja dia takut mendekat. Tetapi para nelayan telah menyebutkan bahwa ikan, baik ikan tuna maupun lumba-lumba, dia tahu perahunya kita dan juga tidak menabrak atau tidak menabrak kita punya perahu. Akan tetapi kalau perahu kita ditabrak oleh ikan tuna ini, maka celaka. Wow. Asik kan kita menonton? Ayo terus tonton karena tontonan ini tentu saja gratis. Wow. Ikan tuna yang berjubel begini, yang begitu mantap, yang begitu masif. Rupanya kita saat ini dikepung oleh lumba-lumba. Lumba-lumba memang berdatangan. Dan ternyata di tengah-tengah kita yang sedang menonton atau sedang memancing ikan tuna ini, itu kita dikepung oleh sejumlah lumba-lumba. Selain itu, para nelayan yang ada di sekitar sini, hari ini, pada Sabtu hari ini, nelayan sekarang sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Tapi banyak nelayan belum tiba di wilayah ini. Dan inilah merupakan rezeki kita sebagai seorang television atau nelayan. Tentu saja kita begitu bergembira bisa menyuting apa yang terjadi di hadapan kita. Mengingat masa-masa ikan tuna seperti ini, tentu saja para nelayan menghendaki agar jangan dulu cepat malam. Tapi siapa yang bisa tahan hingga sampai malam? Karena para nelayan, jika ikan ini seharian dia bermain begini, otomatis para nelayan akan syarat kapalnya memuat ikan-ikan tuna ini. Dan di saat itulah para nelayan panen. Panennya nelayan tentu saja membahagiakan semua mereka atau kalangan nelayan yang berkehidupannya di laut. Memang kalau kita lihat sepintas para nelayan ini dari hari ke hari, jika tidak turun di laut, yang terus diperhatikan adalah perahunya. Karena perahunya itulah yang bisa membawa mereka ke laut dalam. Makanya jika ada perbaikan, maka diperbaiki hari itu. Tapi jangan lupa subscribe dulu agar kita bisa, terutama orang-orang baru, dan jangan lupa tekan belnya. Nelayan
melihat kondisi ikan seperti ini, tentu sangatlah bergembira. Makanya mereka katakan, jikalau sudah putih-putih dari kejauhan diperhatikan seperti ini, maka mereka katakan bahwa kita akan masuk di kawanan bidadari, dan bidadari itulah menjadi sentilan para nelayan. Karena kalau sudah ikan tuna mendidih seperti ini, maka dengan gampang mereka bisa menangkap ikan tuna. Ini menunjukkan bahwa ikan tuna yang ada di hadapan mata kita ini seakan-akan menyerahkan diri, bahwa wahai nelayan, tangkaplah aku. Mungkin inilah doamu yang selama ini. Menarik bukan? Wow. Guyonan-guyonan para nelayan yang sebelumnya kini mulai dia tampakkan. Saya awalnya tidak percaya bahwa ikan tuna dia bermain seperti ini. Tapi ternyata benarlah apa yang dikisahkan oleh mereka. Ini menunjukkan bahwa ikan tuna di wilayah kita atau di wilayah jazirah Pulau Buton ini atau Kepulauan Buton ini begitu besar. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa pulau-pulau yang ada di Jazirah Barat, mulai dari Wakatobi, Wanci, Kaledupa, Tomia Binongko, dan pulau-pulau lainnya, serta Pulau Batu Atas itu bagian dari Rompong. Memang kalau kita lihat ikan-ikan yang ada di sekitaran Wakatobi dan sekitaran pulau-pulau itu, terutama ikan tuna, begitu tidak ada hentinya setiap harinya. Dari kejauhan kita melihat burung-burungnya, begitu mendekat maka kita lihatlah ikan tuna bermain seperti ini. Dan ini salah satu harapan dan salah satu keberuntungan para nelayan jika sudah menemukan ikan tuna yang sedang bermain seperti ini. Dan otomatis jos katanya. Artinya jos itu bahwa mereka hari ini akan mendapatkan rezeki yang banyak. Dan paling menarik lagi, para pembeli atau pengepul ikan tuna itu tidak membatasi nelayan. Berapapun yang Anda bawa tetap diterima, mau 2 ton, 3 ton, 4 ton, bahkan 100 ton pun. Para pengepul tambah senang karena makin banyak ikan tuna yang masuk, makin banyak pula untungnya. Sebagaimana informasi dari pengepul yang belakangan ini kita wawancarai di Desa Belo, ia menyebutkan bahwa ikan yang dikumpul olehnya itu dijual dan dibawa ke bau-bau. Namun menariknya katanya, ikan-ikan tuna baik sirip kuning maupun sirip biru itu begitu tiba di bau-bau, maka ikan itu tidak melewati apa-apa lagi, tapi langsung dia naik di pesawat dan terbang. Adapun terbangnya entah ke Jakarta atau ke Surabaya atau ke Bali, pengepul yang ada di Belo dia tidak tahu lagi, hanya sampai di situ karena dia harus pulang untuk menunggu para nelayan yang pulang dari laut lagi. Dan begitulah siklusnya, siklus perdagangan dan mata rantai. Perdagangan dan mata rantai pengepulan atau distribusi ikan tuna yang ada di wilayah Jazirah Kepulauan Buton. Memang kalau kita melihat dari hari ke hari, kita hampir tak mengetahui di mana saja para nelayan itu menangkap ikan tuna. Baiklah, akan kita sampaikan satu persatu. Nelayan ikan tuna itu ternyata mereka menangkap ada 2 hal, bahkan 3 katanya. Yang pertama, mereka masuk ke arah Rompong, dan biasanya anak-anak baby tuna, momar, dan cumi-cumi itu banyak berkumpul di Rompong. Begitu tunanya menyerbu, maka mereka otomatis langsung mancing di situ. Tetapi jikalau terlalu dekat dengan Rompong juga akan membahayakan
baik rompong yang bahaya, talinya bisa putus akan berhadapan dengan tali senar nelayan. Juga nelayan juga, jikalau sudah kait dengan tali rompong, maka ia pasrah. Artinya, ia otomatis langsung putuskan tali pancing meskipun saat ini sedang dimakan oleh ikan tuna. Artinya risikonya besar terhadap nelayan. Namun jangan lupa subscribe dulu. Risiko yang dimaksudkan adalah ketika sang nelayan sedang menarik ikan, otomatis dia harus bergeser jauh dari rompong. Nah, jika dia mendekati dari rompong, maka akan celakalah dia. Artinya jangan sampai mata kailnya atau tali pancingnya itu terkait di rompong dan terlilit di rompong. Kemudian, cara pancing tuna, tapi jangan lupa subscribe dulu. Kemudian, cara yang berikut, nelayan melihat burung, di mana burung yang banyak, maka tentu disitulah ada ikan. Dari kejauhan, begitu mereka melihat burung di udara sana, maka nelayan menuju ke kumpulan burung yang banyak tadi. Artinya dengan kumpulan burung-burung tadi, itu sudah menandakan bahwa di sana ada ikan bermain. Biasa otomatis itu tuna atau baby tuna. Demikian pula biasanya tergabung dengan cakalang atau tongkol dan jenis-jenis ikan pelagis lainnya. Memang sebelumnya juga kita lihat bahwa ada ikan mahi atau ikan lamadang. Tetapi kalau sudah kawanan banyak begini, ikan lamadang atau mahi tadi, dia memilih kabur dan tinggalkan tempat ini. Dan yang ketiga, nelayan melihat lumba-lumba dan mengejar tuna itu di lumba-lumba. Karena dengan lumba-lumba, itu tentu mereka gampang mengetahui arah ikan tuna ada di mana. Tapi biasanya kalau dengan lumba-lumba, ikan tuna tidak bermain kencang seperti ini, kecuali memang mereka mendapatkan makanannya yang banyak atau bejubel sehingga dia mendidih seperti itu. Nah, coba lihat nelayan yang satu ini, atau nelayan yang di wilayah desa Wabula ini, kepala desanya makanya begitu ngotot untuk membangun sebuah cold store atau kanal masuk, karena nelayannya atau masyarakatnya mayoritas ber-KTP nelayan, sebagaimana yang dikatakan oleh kepala desa Wabula Launci. Untuk itu, melihat satu sisi dari kehadiran para nelayan profesional ini, dan saat ini sudah tergolong profesional, maka terpilihnya Launci baru-baru ini sebagai kepala desa, maka kloplah kebahagiaan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, bahwa ke depan wilayah Wabula tentu akan menjadi representatif dan memudahkan seluruh nelayan yang selama ini ketika air pasang atau air surut, maka mereka hanya bisa pasrah menunggu di laut dalam. Karena mereka tidak bisa naik ke darat, karena tidak ada jalan. Selain itu pula, dengan kehadiran Launci ini, bagaimana dekatnya bahwa ke depan wilayah ini atau air kering Wabula yang jaraknya, yang jauhnya kurang lebih 1 kilometer ini akan digali oleh alat berat. Bukan hanya penggalian kanal saja, melainkan juga ditambah dengan tambatan perahu. Otomatis jika sudah ada tambatan perahu, maka akan ada jeti atau jembatan titian di wilayah itu, di wilayah di mana tambatan perahu nelayan ini. Bukan cukup sampai di situ kata Launci, melainkan juga ia akan membangun cold store untuk mengamankan ikan-ikan para nelayan. Demikian pula untuk mengamankan kapal dan mesin-mesin para nelayan, maka dihadirkan bengkel nelayan. Tentu representatif dari rencana kepala desa Wabula Launci ini sudah selayaknya pemerintah Kabupaten Buton dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau CK Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Majid Sarjana Hukum patutlah mendukung
rencana besar kepala desa ini, di mana kepala desa ini yang memiliki representatif dari rakyatnya. Artinya dari beberapa desa atau yang ada di Kecamatan Wabula ini begitu berharap dengan usulan kepala desa Wabula Launci ini akan menjadi kenyataan. Dan kita berharap juga Kementerian Kelautan Perikanan bukan hanya diam dan mendengarkan apa yang dipaparkan oleh reporter TV Tuna ini. Demikian catatan CBTV Indonesia. Thank you for watching for you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ladies and gentlemen, if I have mistaken to all of you, would you like to apologize to me? Because I have